Halo Bray, kembali lagi di galtech.id dan di video kali ini gua mau ngebahas special event yang baru aja disiarkan oleh Nvidia, yaitu Ultimate Countdown GeForce. Dan di sini banyak banget hal-hal yang menarik dan tentunya ada pengumuman atau launching dari GeForce RTX terbaru. Tapi sebelum kita mulai, kita harus cuci tangan dulu untuk mematuhi protokol kesehatan karena di sini ada hand sanitizer dari GeForce RTX. Mana? Nah, semuanya udah RTX on. Sekarang gua akan mulai bahas recapnya. Mulai dari pembahasan pertama dulu, yaitu jadi CEO Nvidia itu ngebahas paling pertama adalah soal e-sport. Yang pertama adalah soal update dari Fortnite, di mana game Fortnite ini kedepannya akan dikasih update untuk RTX on dan juga DLSS 2.0. Jadi ini akan menarik banget, di mana kali ini kalian bisa mendapatkan game e-sport yang udah menggunakan real-time ray tracing. Jadi di sana juga dibahas juga soal latency dari Valorant juga. Habis itu juga banyak hal lagi yang dibahas untuk update e-sport. Salah satunya adalah GeForce Esports Display. Jadi GeForce Esports Display ini adalah monitor yang didukung teknologi Nvidia G-Sync tentunya, yang dimana memiliki standar khusus, yaitu standarnya adalah 360 Hz refresh rate dengan panel IPS dual driver untuk esports, yang dimana ini akan diimplementasikan ke beberapa brand partner yaitu Acer, Asus, MSI, dan lain sebagainya, mungkin nanti juga akan menyusul. Lalu ngomongin lagi soal esports juga itu nggak jauh-jauh dari yang namanya broadcast. Karena biasanya scene esport itu pasti paling banyak streamernya, terus paling banyak broadcastingnya seperti shotcaster gitu atau komentator esports gitu, pasti memanfaatkan yang namanya broadcast. Nvidia juga di sini akan mengeluarkan update yang namanya GeForce Broadcast, di mana mungkin ini akan diupdate melalui GeForce Experience atau mungkin nanti ada third party-nya lagi untuk softwarenya. Belum dijelaskan lebih detail, tapi di GeForce Broadcast ini itu kalian bisa menggunakan chroma key. Ini cukup standar sebenarnya untuk chroma key, tapi chroma key-nya ini dia memanfaatkan yang namanya AI. Jadi kalian tanpa yang namanya green screen, itu croppingnya udah benar-benar bagus banget. Berbeda sama kalian pakai background, ya kalau misalkan kalian menggunakan zoom mid gitu. Itu biasanya kan kadang masih acak-acakan ya kalau misalkan backgroundnya itu nggak satu warna atau rame banget gitu di bagian belakangnya. Habis itu juga kalian bisa bikin efek bokeh dengan menggunakan AI di dalam GeForce Broadcast itu. Nggak cuma background aja yang bisa diganti-ganti, kayak ganti background, ganti bokeh. Di sini juga kalian bisa tracking face. Jadi kalau misalkan kalian lagi nengok begini ke arah sini, habis itu ke arah sini, itu kameranya bisa nge-crop secara otomatis ya, tapi ya nge-crop secara otomatis dan nge-track muka kalian. Jadi kemanapun kalian bergerak itu webcamnya akan ngikutin, meskipun webcamnya nggak support sebenarnya. Dan ini semua menggunakan AI. Dan ada fitur AI noise cancelling untuk mikrofon yang kalian gunakan. Meskipun mikrofon yang kalian gunakan dari headsetnya atau dari mikrofon eksternalnya belum memiliki fitur noise cancelling, kalian udah bisa menggunakan AI noise cancelling. Dengan catatan, semua fitur tersebut yang ada di GeForce Broadcast untuk fitur-fitur eksklusifnya, apalagi fitur yang menggunakan AI, itu kalian hanya bisa gunakan dengan GPU GeForce RTX. Karena semuanya menggunakan AI, yang dimana AI itu bisa dikerjakan dengan Tensor Core. Dan Tensor Core itu adanya memang hanya di GeForce RTX aja. Lalu di sana Nvidia juga ngebahas soal productivity, kayak soal content creation, soal 3D animation. Nvidia juga ngebahas yang namanya Machinima. Itu nanti kalian mungkin bisa baca-baca buat kalian yang content creation atau 3D animator. Nanti linknya gue taruh di deskripsi untuk penjelasan detailnya seperti apa. Karena jujur aja gue juga nggak begitu ngerti soal pembuatan animasi seperti ini sih, jujur aja ya. Nah, abis itu baru deh CEO Nvidia, Jensen Huang, itu akhirnya memperkenalkan next gen GPU mereka. Sebelumnya sih diperkenalkan ulang dulu tuh bagian arsitektur Turing itu seperti apa dan RTX generasi pertama itu seperti apa. Kali ini diperkenalkan next gen arsitektur dari RTX, yaitu adalah Nvidia Ampere. Jadi Nvidia Ampere ini sebenarnya secara arsitektur kurang lebih konsepnya masih mirip dengan generasi sebelumnya si Nvidia Turing, yang dimana ada Tensor Core, ada RT Core, dan juga ada shader di sana.
Nah, tapi kali ini Ampere itu memiliki 30 shader teraflops, jadi ini 2,7 kali dari Nvidia Turing. Habis itu memiliki 58 RT teraflops dan ini adalah 1,7 kali dari generasi sebelumnya. Dan juga untuk tensor core-nya kali ini ada 238 teraflops. Dan Nvidia di sini mengklaim bahwa performance untuk si Nvidia Ampere ini adalah 1,9 kali performance per wattnya. Jadi akan jauh lebih efisien tentunya di Nvidia Ampere ini. Dan untuk arsitektur Ampere ini dia fabrikasinya akan menggunakan Samsung 8N. Jadi ini adalah fabrikasi terbaru, bukan dari TSMC melainkan dari Samsung. Lalu untuk performance-nya seperti apa? Performance-nya itu untuk performance real-time ray tracing, itu performance-nya akan 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Tapi itu untuk performance pas menggunakan ray tracing ya. Kalau misalkan nggak menggunakan ray tracing sama sekali, di sana belum dijelaskan lebih detail, tapi ya seharusnya udah pasti akan jauh lebih kencang karena ini adalah generasi terbaru. Lalu, line up apa aja nih yang kira-kira udah dirilis sama Nvidia dan udah diumumin? Yang pertama Nvidia umumin itu adalah RTX 3080. Ini adalah yang paling pertama diumumin sama Jensen Huang. Ini untuk RTX 3080 dia menggunakan memori GDDR6X dan ratingnya di sini 19 GB per second. VRAM-nya itu totalnya adalah 10 GB. Nah, yang menarik di sini adalah RTX 3080 adalah memiliki salah satu spesifikasi tertinggi, yaitu sama seperti yang gue jelasin tadi, 30 shader, 58 RT teraflops, habis itu untuk tensornya di 238 teraflops. Untuk harga gimana? Nah, untuk harga, ini harga di USD-nya ya, harga di USD-nya itu ada di angka 699 US dollar dan akan di launching secara global atau dirilis secara global untuk dijual tanggal 17 September 2020. Nah, kira-kira untuk harga RTX 3080, prediksi harga di Indonesia ini berapa? Karena mungkin lu bertanya-tanya nih, Bang, kira-kira harga di Indonesia berapa, Bang? Kan nanti kena pajak dan lain-lain sebagainya, gini. Nah, di sini Nvidia sempat ngasih lihat chartnya bahwa harga RTX 3080 itu setara atau bahkan persis dengan harga dari RTX 2080 Super. Jadi, prediksi harga di Indonesia menurut gua ini untuk RTX 3080 itu akan mulai dari 12 jutaan sampai dengan 16 jutaan tergantung variannya nanti. Karena biasanya Founders Edition itu nggak dijual bebas di Indonesia, jadi pasti yang dijual itu adalah dari brand partnernya. Jadi ini tergantung varian seperti apa, karena ada varian yang versi entry-nya, ada varian yang versi premiumnya. Jadi prediksi gua untuk RTX 3080 itu mulai dari 12 juta rupiah sampai dengan 16 juta rupiah tergantung varian. Nah, yang banyak diomongin dari bocoran-bocoran yang ada soal RTX 3080 juga itu memang jadi kenyataan. Soal desainnya. Desainnya juga sama persis seperti apa yang dibocorkan. Jadi ini desain Founders Edition-nya baru banget. Jadi ini menggunakan semacam model kayak dual blower dan posisinya ini dual blowernya bukan semua fan-nya ada di atas, tapi memang benar-benar blower. Jadi ada blower atas dan blower bawah. Jadi bulak-balik gitu untuk bagian fan-nya. Selebihnya itu kayak semacam heatsink fin semuanya dan PCB-nya ukurannya nggak terlalu besar. Jadi modelnya si Nvidia tuh pengen bikin airflow, ada yang benar-benar ngebuang ke area atas casing, ada juga yang ngebuang ke area belakang casing. Dengan konsepnya seperti itu. Dan bener juga bocoran soal 12 pin untuk PCIe konektornya. Nah, gue di sana merhatiin bahwa VGA card-nya memang benar-benar menggunakan 1x12 pin, bukan 2x6 pin. Tapi di sini Nvidia nggak ngebahas secara detail untuk power pin-nya ini. Tapi menurut gua 1x12 pin ini mungkin nanti akan ada extendernya dikasih langsung sama Nvidia gitu biar bisa di-split jadi 2x6 pin. Atau kalau misalkan kalian belinya custom card dari brand partner kayak ROG, MSI Gaming, Aorus, dan lain sebagainya, gua rasa mereka pasti akan ngebuang 12 pin ini dan akan langsung pakai 2x8 pin aja. Karena contohnya seperti 1080 Ti ROG Strix gua ini itu juga harusnya defaultnya Founders Edition-nya pakai 6+8 pin, tapi custom card-nya ya udah dikasih 2x8 pin. Atau RTX 2080 Ti itu kebanyakan juga langsung dikasih 2x8 pin, bahkan untuk di Galaxy Holophane itu dikasih langsung 3x8 pin. Jadi gua rasa untuk versi flagship tapi dikasihnya 12 pin sebenarnya itu normal dan bahkan jauh lebih efisien daripada versi-versi sebelumnya kayak RTX 2080 yang 2x8 pin itu 16 pin loh.
Atau 2080 juga sama, itu 2x8 pin juga, 1080 Ti 2x8 pin. Jadi sebenarnya ini lebih oke. Lalu selanjutnya ada RTX 3070. Nah, RTX 3070 ini adalah varian terendah saat ini yang diumumin oleh Nvidia. Untuk spesifikasinya itu dia menggunakan 8GB GDDR6, jadi belum GDDR6X. Nah, untuk shadernya itu ada 20 teraflops, habis itu ada 40 RT teraflops dan 163 tensor teraflops. Dan ini akan dirilis di bulan Oktober nanti untuk penjualannya, tapi belum dikasih tahu untuk tanggal pastinya berapa dari Nvidia. Soal harga, RTX 3070 menurut gua adalah harga paling menarik karena RTX 3070 ini diklaim performance-nya itu setara atau lebih dari RTX 2080 Ti. Itu yang diklaim sama Nvidia ya. Dan dengan harga di sini Nvidia kasih tahu bahwa RTX 3070 itu harganya adalah 499 US dollar. Dan dari chart Nvidia, untuk harga RTX 3070 ini adalah sama persis seperti RTX 2070 Super. Bayangin aja. Jadi menurut gua ini kayaknya bakalan jadi GPU flagship ya, salah satu GPU flagship yang kayaknya banyak diincar sama orang nih. Karena dengan harga, ini prediksi gua untuk di Indonesia ya, kira-kira harganya di Indonesia berapa? Menurut gua, prediksi harga dari gua untuk RTX 3070 di Indonesia itu mulai dari 8 jutaan sampai dengan 10 jutaan. Dan menurut gua, untuk harga segitu mendapatkan performance yang mirip atau sama dengan atau mungkin lebih tipis dari 2080 Ti, itu menurut gue ya worth it banget. Karena 2080 Ti kalau kalian cek harganya aja itu udah mulai dari 17 juta sampai bahkan yang 30 juta pun ada gitu untuk 2080 Ti. Jadi kayaknya 3070 ini sangat menarik sih buat gue pribadi. Aduh, kesenggolkan tuh. Maaf ya, hand sanitizer. Lalu untuk 3070 juga itu menggunakan 1x12 pin untuk power konektornya. Dan ini yang gue jelasin semua adalah versi Founders Edition. Kalau misalkan custom card, otomatis biasanya rata-rata udah 2x8 pin. Dan secara performance harusnya custom card pastinya biasanya lebih bagus daripada versi Founders Edition. Biarpun secara desain Founders Edition itu memang secara desain menarik banget sih, dan gua pengen banget sih ada Founders Edition lagi gitu, karena ini kan 2060 Founders Edition dipakai di PC gua. Kan masih ada satu lagi untuk RTX 3000 series terbaru ini. Tadi gue mikir-mikir kayaknya itu adalah arsitektur ampere paling tinggi karena Jensen Huang sendiri yang bilang, oh ini ampere tertinggi kita yang ada di 30 shader teraflops bla 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 bla. Ternyata ada lagi, yaitu adalah RTX 3090. Come here. Come here, Papa. Alrighty. Nah, untuk RTX 3090 ini mereka menyebutnya itu dalam tanda kutip katanya BF GPU. Wah, apa tuh maksudnya BF GPU, ya kan? Nah, ini memiliki kelebihan daripada 3080, yaitu shadernya di 36, RT teraflopsnya ada di 69, dan ini untuk VRAM-nya dia menggunakan 24 GB GDDR6X. Makanya Nvidia juga di sini bilang bahwa 3090 itu katanya adalah untuk menggantikan versi Titan dan juga versi Ti-nya mereka ya, karena jadinya di sini nggak ada 3080 Ti gitu. Ya, tapi mungkin kalau bicara soal Ti, kayaknya kalau misalkan kompetitornya si Radeon bisa nyenggol versi flagship dari Nvidia saat ini, gua rasa versi Ti mungkin nanti akan dimunculin, tapi kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Nah, untuk harga RTX 3090 ini otomatis ya udah pasti paling mahal ya. Harganya itu ada di 1499 US dollar. Dan untuk prediksinya RTX 3090 untuk harga di Indonesia, prediksi dari gua itu kurang lebih mungkin harganya start from 25 juta rupiah sampai dengan 30 jutaan. Seharusnya segituan lah. Dan ini RTX 3090 akan dirilis untuk penjualannya mulai jual itu di tanggal 24 September 2020. Jadi gua rasa buat kalian yang udah siapin budget buat beli GPU flagship, kayaknya tahan-tahan diri dulu, gak apa-apa. Sebulan atau 2 bulan ke depan gua rasa Indonesia juga pastinya udah akan jualan. Menurut gua pribadi, dari ketiga GPU yang dirilis kali ini, menurut gua 3070 paling menarik, ada di urutan pertama buat gua. Di urutan kedua ada 3080 dan di urutan terakhir ada 3090, karena 3090 gua rasa mungkin harganya masih terlalu tinggi buat gua pribadi. Dan gua pun memang ada rencana untuk upgrade karena gua masih pakai GTX 1080 Ti untuk flagship GPU gua.
Dan untuk RTX 2060 memang masih digunakan di PC gue pribadi, tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada gue rasa itu sih yang menarik. Dan satu lagi yang menarik buat gue adalah soal GeForce Broadcast tentunya, karena kualitasnya gue nggak expect bisa sebagus itu. Kira-kira menurut kalian gimana? Apa yang paling menarik dari Ultimate Countdown GeForce kali ini atau tahun ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. RTX on. Jadi 3080.